Oke, salam jumpa. Pada video kali ini ya, saya mau memperkenalkan versi terbaru dari SPSS, yaitu versi 27. Sebenarnya bukan versi terbaru ya. Nah, dari pihak IBM sendiri itu versi terbarunya itu adalah versi 28. Nah, sedangkan yang bisa kita dapatkan ya, versi yang bisa kita dapatkan untuk yang di istilahnya yang di crack ya. Untuk versi yang di cracknya itu hanya sampai versi 27. Nah, versi 27 ini bisa kita dapatkan dalam bentuk cracknya. Nah, itu bisa kita dapatkan. Sedangkan versi 28 belum bisa kita dapatkan karena masih sulit untuk kita temukan. Tapi versi 27 ini masih bisa kita dapatkan. Nah, di sini saya mau memperkenalkan sebuah menu yang ada di SPSS ya. Nah, menu ini itu bisa ditemukan di versi 28, versi 27, versi 26, versi 25, mungkin versi 24 atau ya saya lupa ya. Nah, tapi yang saya tahu itu versi 25, 26, 27, 28 itu ada menu ini, yaitu menu extension. Nah, apa pentingnya menu extension ini? Nah, menu extension ini adalah menu yang dapat kita gunakan ya untuk menginstal teknik-teknik statistik yang belum ditemukan di menu analyze. Yang belum ditemukan di menu analyze. Nah, itu kita bisa temukan pada menu extension ini. Nah, misalnya saya klik ya extension hub. Nah, maka dia akan muncul kotak seperti ini. Nah, di kotak ini kita bisa temukan kayak modul-modul statistik gitu ya. Modul-modul statistik. Nah, baik yang sudah terinstal ya maupun yang belum terinstall dan yang updateannya. Nah, misalnya di sini saya membuka yang terinstall ya. Kita lihat ternyata yang sudah terinstall itu adalah PLS ya. Berarti PLS ini sudah terinstall ke dalam SPSS gitu. Sudah terinstall ke dalam SPSS. Di menu PLS, lalu text analysis, lalu ini yang lain-lain ya. Nah, yang lain-lain, regresi plot, kategori order, adjust, summary test, dan yang lain-lain. Nah, ini. Nah, ini termasuk latent class analysis juga sudah ada ya, sudah terinstall. Nah, kita juga bisa menemukan teknik-teknik yang belum terinstall, modul-modul statistik yang belum terinstall. Nah, ini kita pakai menu up, kita klik di not install, maka akan muncul semua modul-modul yang belum terinstall di SPSS. Nah, modul-modul ini atau modul-modul extension ini ya, itu dibaca atau terbaca menggunakan Python ya, menggunakan Python dan R ya, Nah, ini Python banyak, nah ini ada juga yang R ya. Jadi dia dibaca menggunakan pemrograman Python dan R. Ada juga yang SPSS itu sendiri ya. Ya, ini. Jadi dia terbaca melalui program Python dan juga R.
Sehingga Python dan R ini perlu kita install ke SPSS gitu. Nah, biasanya yang Python itu memang sudah ikut terinstall ketika kita menginstal SPSS. Tetapi yang R itu biasanya belum. Oleh karena itu, kita perlu menginstal R ini. Nah, untuk menginstal R ini, ya, program R ini, nah, kita perlu tahu dulu nih, misalnya SPSS versi 27 ini kompatibel dengan versi program R yang mana. Nah, saya temukan bahwa SPSS 27 ini itu dia kompatibel dengan R versi 36 ini. Jadi saya sudah mendownload dan menginstal R versi 36 ini. Versi 36 yang 64 bit ya. Nah, ini saya sudah install. Nah, lalu tinggal saya cari extensionnya ya. Saya cari extensionnya. Nah, sebenarnya sudah saya install ya extensionnya. Nah, ini bisa temukan di sini. Nah, ini bisa temukan di sini ya. Jadi sudah saya install ya. Nah, ini start R336 configuration, berarti ini sudah saya install ke SPSS-nya. Saya install sebagai extension di SPSS. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ ya. Setelah saya install, saya perlu panggil itu filenya gitu. Nah, jadi ketika saya install itu dia ini akan muncul di extension, dia akan muncul ini R36 configuration akan muncul ini. Nah, langkah selanjutnya kita cari filenya itu ya, datanya itu ya. Nah, data dari konfigurasi R-nya itu ya. Nah, itu biasanya tersimpan di C di file ini. Nah, ini C file, lalu kita cari R-nya, ini R ini. Nah, lalu ini. Nah, ini. Nah, itu akan muncul seperti ini. Artinya ini sudah terkonfigurasi ya ke SPSS. Nah, dengan terinstalnya R dan Python di SPSS kita ini, maka itu akan sangat berguna untuk nanti kita melakukan analisis terhadap statistik-statistik tertentu, karena statistik-statistik tertentu, analisis statistik tertentu yang digunakan di SPSS ini itu memang mengharuskan pembacaannya itu menggunakan program Python atau R. Nah, oke, di menu extension ini juga kita bisa menginstal modul-modul statistik yang lain. Misalnya saya mencari misalnya RAS model misalnya. Nah, itu juga ada di sini. Jadi di SPSS itu juga sudah ada ya, sudah ada analisis RAS model. Nah, saya sebenarnya sudah menginstal ya. Jadi saya akan cari. Nah, ini ya, mana? Saya coba cari yang belum terinstall ya. Lalu saya pakai RAS. Nah, ini ternyata ini ya. SPSS Inc RAS, ini artinya Estimated RAS Model for Item Response Data. Nah, itu dia terbaca menggunakan program R. Nah, untuk menginstal ke SPSS-nya kita menggunakan ini. Kita kasih centang di Get Extension, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita pilih ini. Kalau sudah buka halaman baru seperti ini, kita pilih yang ini, I accept. Lalu kita klik Finish. Nah, nanti dia akan menginstal gitu ya. Nah, dia menginstal ke SPSS-nya. Nah, ini. Nah, lalu di mana kita menemukan instalannya itu? Ya, kita menemukannya di menu Analyze. Kita Analyze, lalu di Scale. Nah, ini RAS model kita lihat. Nah, jadi kalau extension itu kita install ke dalam SPSS, maka wujudnya akan seperti ini. Akan ada tanda tambah ya. Ini. Nah, berarti yang tanda tambah ini itu berarti hasil instalan kita dari menggunakan extension tadi ya.
menggunakan menu extension ini. Nah itu, misalnya log linear. Ini kan tanda tambah ya, Latin class analysis ini, artinya menu statistik ini ya itu kita install menggunakan extension yang di sini. Nah, jadi memang sekarang SPSS itu sudah banyak sekali teknik-teknik statistik yang digunakan ya, yang menggunakan SPSS ini. Tidak hanya sekedar misalnya korelasi, regresi, tapi sudah mulai banyak, termasuk Bayesian statistik juga. Bayesian statistik juga digunakan. Nah kalau kita lihat versi-versi sebelumnya itu kan belum ada ya. Kemungkinan Bayesian ini digunakan ketika versi 23 atau 24 ya, mungkin saya kurang paham juga. Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi menu extension ini berguna sekali gitu. Nah sayangnya itu tidak banyak yang tahu menu extension ini. Bahkan mereka-mereka yang membuat video tentang cara menginstal SPSS ya dengan berbagai versi, misalnya versi 26 ya. Nah itu mereka hanya tahu bagaimana cara menginstal, tapi tidak tahu bahwa ada satu menu yang sangat berguna, yaitu menu extension. Nah oleh karena itu yang saya jumpai itu misalnya versi 26. Nah versi 26 ini ketika diinstal ternyata extension hub ini tidak bisa digunakan. Extension hub ini tidak bisa digunakan, tapi ternyata versi 27 ini extension hub ini bisa digunakan. Nah oke, jadi saya kira seperti itu dulu video saya kali ini untuk memperkenalkan menu extension di SPSS versi 27. Nah misalnya teman-teman memiliki versi 26, itu bisa coba saja diinstal, lalu coba saja dibuka menu extensionnya. Kalau misalnya menu extensionnya ini bisa digunakan, maka teman-teman bisa gunakan teknik-teknik statistik yang lain ya. Nah, jadi saya kira seperti itu video saya kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih.